berusaha didukung. Dan yang kedua, gue percaya banget bahwa kita tuh butuh lebih banyak inspirasi tokoh-tokoh perempuan yang bisa memajukan Indonesia gitu dalam aspek macam-macam. Jadi makanya senang banget waktu dikontak dan saya langsung mau ikutan untuk bercerita di buku ini. Terus by the way kayak Lalita tuh mungkin salah satu dari sekian banyak buku yang saya beli agak banyak gitu, terus kayak saya jadiin kado buat banyak perempuan. Jadi kayak either kayak misalnya ada yang lagi ulang tahun atau kayak kado misalnya ada hari apa gitu. Ini ada kado buku Lalita karena kayak suka banget lah sama isinya. Terus cerita, jadi sekarang saya aktivitasnya macam-macam. Saya adalah co-foundernya Sabang Merauke, terus sekarang juga masih kerja di Indika Foundation, juga masih kerja jadi salah satu staf khusus presiden, kemudian sekarang juga sejak tahun kemarin bikin yang namanya Perempuan Gagal. Jadi Perempuan Gagal itu ada di YouTube, it's a YouTube channel, di dalamnya ada cerita-cerita banyak tentang perempuan-perempuan yang cerita tentang kegagalan. Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal cerita kesuksesan, itu kan ada banyak ya di sosial media, di Instagram tuh kayak semua orang sukses gitu. Semua orang tuh kelihatannya lebih kulitnya lebih bagus daripada kita, jalan-jalannya lebih eksotis tempatnya daripada kita, pacarnya lebih baik dan lebih romantis daripada pacar kita gitu. Pokoknya tempat makannya lebih bagus, kopinya lebih cantik daripada kopi. Pokoknya semua hal tuh lebih baik, orang lain tuh lebih baik gitu. Dan yang kita tuh jarang banget ngelihat cerita kegagalan. Dan saya tuh jadi sadar bahwa sebenarnya cerita-cerita sukses itu tentu saja to some extent bisa membuat kita terinspirasi. Tapi sebenarnya yang bisa membuat kita menjadi jujur sama diri kita sendiri, membuat kita jadi terkuatkan, itu sebenarnya adalah cerita-cerita kegagalan. Dan karena belum banyak platform untuk menceritakan kegagalan dengan terbuka, karena biasanya kalau kita cerita kegagalan kan paling sama orang dibilangin kayak udahlah kamu gitu aja sedih, makanya harus banyak berdoa gitu, makanya kamu kurang bersyukur sih makanya bisa kayak gitu, atau udahlah masih banyak yang lebih susah hidupnya daripada kamu gitu. Jadi orang kemudian jadi tidak, atau kadang-kadang justru malah dijudge gitu, kamu nggak mungkin lah bisa gagal, kamu kan anaknya ini, atau kayak pokoknya orang tuh kalau gagal tuh kadang-kadang malah dijudge, sehingga banyak orang yang jadi nggak mau menceritakan kegagalan. Padahal kan sebenarnya kegagalan itu adalah bagian dari kehidupan, bagian penting dari perjalanan hidup, bagian penting dari pembelajaran, karena kalau nggak gagal ya kita nggak belajar gitu. Jadi makanya saya akhirnya bikin Perempuan Gagal. Jadi di YouTube channel itu banyak banget obrolan sama banyak banget perempuan tentang kegagalan-kegagalan yang pernah mereka alami. Dan ini menarik banget karena biasanya perempuan-perempuan yang diajak ngobrol tuh orang tuh kadang-kadang, saya juga kadang-kadang nggak nyangka, emang kamu pernah gagal apa ya? Kelihatannya hidup kamu baik-baik aja, kelihatannya hidup kamu menyenangkan, kelihatannya semuanya serba oke lah, apalagi kalau kita ngelihat di Instagram mereka gitu, kelihatannya semuanya serba indah dan serba sukses. Tapi ternyata di balik itu pasti ada pengalaman-pengalaman kegagalan, atau bahkan sekarang mereka sedang melewati fase-fase sulit dalam hidupnya. Dan yang menarik adalah, ini kayak saya bilang tadi gitu, bahwa ternyata kadang-kadang kesuksesan itu bikin orang merasa terinspirasi, tapi mendengarkan cerita-cerita kegagalan itu bikin orang merasa terkuatkan, karena ngerasa saya nggak sendiri. Gitu. Yes, keren banget. Nah, Kak, boleh cerita dikit nggak? Jadi goalnya yang diharapin dari Kak Ayu bikin Perempuan Gagal, harus di-mute. Oke. Ini siapa ya? Udah kan? Udah. Kak, goal dari Perempuan Gagal itu apa? Apa yang pengen di-achieve sama seorang Kak Ayu Dewi Kartika dari Perempuan Gagal? Saya pingin lebih banyak perempuan-perempuan Indonesia tuh bisa lebih jujur sama diri sendiri dan bisa saling menguatkan satu sama lain. Lebih jujurnya dalam hal kalau kita gagal ya nggak apa-apa. Kalau kita pengen sukses, apapun kesuksesannya, itu artinya kita harus mau mencoba. Dan kalau mau mencoba, artinya selalu akan ada kemungkinan gagal. Kalau nggak mau gagal kan sebenarnya gampang ya, nggak usah nyoba. Pasti nggak gagal. Yeah. Jadi, gue pengen, tujuan besarnya adalah menormalisasi kegagalan. Kegagalan itu adalah hal yang sangat normal. Bagian yang sangat normal, bagian yang sangat
tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Jadi harusnya tuh kalau gagal, itu tuh ya udah, kita tuh harusnya ketawa-ketawa aja gitu. Itu tuh seharusnya bagian yang tidak perlu orang malu, tidak perlu dijadikan stigma, tidak perlu dibully, tidak perlu kita merasa kita menjadi orang yang tidak berharga karena kita pernah mengalami kegagalan, apapun kegagalannya. Jadi tujuan besarnya perempuan gagal adalah normalizing failure, menormalisasi kegagalan. Oke, keren banget. Nah, dalam kan ini kita udah dengan beraninya nih ya Kak ya, namain sesi sharing ini pamer kegagalan. Jujur. Ayo loh, abis ini Abigail juga harus pamer kegagalan. Iya, benar pasti. Jadi waktu pertama kali bikin posternya jujur kayak apa ya judulnya, keren nih pamer kegagalan. Nah terus habis itu karena kita udah berani, ditantang waktu itu dari sama Kak Ayu kan lewat WA bilang, kayaknya seru nih kalau misalnya kita berdua harus pamer kegagalan beneran. Dan gue jujur, gue juga salah satu orang yang rada takut sih sama ngomongin kegagalan. Soalnya gue dulu sangat anti kegagalan bisa dibilang. Tapi ya karena gue dengan berani menamakan sesi ini pamer kegagalan, jadi let's do it. Jadi gini teman-teman. Tapi gue ada satu cerita lagi nih. Jadi ini mungkin soalnya mungkin akan agak nyambung sama yang akan kita obrolin soal pamer kegagalan dan yang Abigail bilang, karena itu tuh butuh keberanian dan butuh waktu untuk bisa pamer kegagalan. Jadi kayak misalnya ketika pertama kali gue dapet ide soal perempuan gagal, itu tuh butuh waktu berbulan-bulan untuk gue berani cerita tentang, saya punya ide nih tentang perempuan gagal. Terus kemudian akhirnya berani syuting. Nah setelah syuting, setelah videonya jadi, udah selesai diedit, itu tuh butuh waktu berminggu-minggu untuk berani klik upload di YouTube. Karena itu tuh kayak beneran memamerkan kegagalan sesuatu yang bertahun-tahun atau berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun nggak pernah saya ceritain ke orang lain tuh sekarang ada di YouTube, bisa dilihat. Jadi kalau mau ngorek-ngorek kegagalannya Ayu tuh nggak usah dicari-cari, ada di YouTube perempuan gagal. Dan itu memang butuh keberanian. Jadi kayak mari kita pamer sekarang. Silakan Abigail. Yes, jadi ini bisa dibilang one of my first time, so please be kind untuk gue. Tapi gini, jadi idenya Kak Ayu gini. Jadi kalian boleh ke chatnya di sini. Kalian kasih satu kata, misalnya edukasi atau misalnya bisnis atau misalnya keluarga. Kalian kasih satu kata, coba chat sekarang. Kalian pengen kita pamer kegagalan tentang topik apa? Dan nanti kita akan pilih dan kita akan mulai cerita. Jadi boleh sekarang langsung ke chatnya. Kasih, nanti kita lihat yang wah, gue udah lihat banyak nih. Rame banget. Oke, gue ngelihat karir banyak banget sih, sama bisnis, asmara, relationship juga banyak nih. Oke, kayaknya udah mulai kelihatan temanya ada 3 ya, karir, keluarga, relationship. Oke, gue mempersilahkan Kak Ayu untuk milih deh. Oke. Jadi ini gue milih satu dulu, terus habis itu kita berdua harus jawab ya. Iya. Pendidikan deh. Oke, let's do it. Gue duluan ya. Jadi kalau misalnya orang ngelihat CV saya, itu kan sebenarnya kalau namanya di CV gitu ya, atau di LinkedIn kan jelas aja nggak kelihatan kegagalannya. Kelihatan di sana semuanya tentu saja kesuksesannya. Jadi saya S2-nya itu di Amerika, ngambil bisnis, MBA, Master of Business Administration di Duke University dengan 2 beasiswa. Dapat Keller Scholarship dan Fulbright Scholarship. Nah, yang orang nggak tahu adalah untuk sampai ke sana, itu tuh saya ditolak sekolah dan beasiswa tuh kira-kira 10 kali. 10 kali. Jadi, dan ini ditolaknya kayak di berbagai negara, di berbagai beasiswa, di berbagai sekolah gitu. Dan itu tuh membuat kayak jadi biasanya tuh sekarang kalau misalnya ada orang yang iya nih Kak, aku susah banget dapat beasiswa gitu, emang udah ditolak berapa kali? Udah 3 kali Kak, masih banyak, masih jauh perjalanannya. Gagalan kurang banyak, tambahin lagi gitu. Jadi 10 kali untungnya bisa akhirnya berhasil dapat tuh kayak beneran nggak sangka sih, karena prosesnya itu jatuh bangunnya tuh hampir 2 tahun. Jadi mulai dari pertama kali apply sampai akhirnya naik pesawat berangkat ke Amerika tuh 2 tahun. Wow.
Oke. Jadi gagalnya bisa bilang 10 kali lebih ya. 10 kalian lah Iya. untuk baru diterima. Kayak kalau gue, jadi gue mungkin gue dari TK sampai sampai gue nggak sampai terus ya. Gue tuh orangnya perfeksionis kalau tentang nilai. Jadi gue tuh yang anak yang mungkin disebelin sama murid-murid dulu tuh yang kayak dapat 98 komplain gitu kan, dapat 99 tambah komplain lagi, ini kenapa satunya gitu. Nah, itu gue sadar gue tuh jadi perfeksionis tentang nilai, alasannya kenapa ya itu ada lah. Terus tapi giliran mau masuk university mungkin karena lingkungan lah ya, jadi nggak ada yang advice gue untuk kayak kamu tuh punya potensi gitu loh, kamu punya potensi, coba kejar university yang tinggi gitu. Atau gue nggak pernah juga diekspos ke gitu-gituan lah. Jadi akhirnya waktu deadline untuk apply-nya udah deket, gue belum siap, dan akhirnya tuh gue settle, bisa dibilang. Gue settle sama university yang oke, yang B aja lah gitu. Dan ya masuk, ya masuk gitu kan. Cuman menurut gue sampai sekarang jujur gak nyesel sih, bahwa menurut gue kegagalan gue tuh gue nggak pernah nyoba ngejar sesuatu yang lebih tinggi aja gitu. Dan gue nyeselnya waktu udah masuk ke uni ya, gue sadar kok lingkungannya begini gitu. Gue I want more, kayak gue nggak ngerasa tertantang sama sekali gitu. Dan abis itu gue pengen transfer kan, karena nyadarnya telat waktu gue mau transfer. Tapi abis itu gue udah nggak mempersiapkan diri untuk apply ke university yang saya bilang papan atas gitu. Karena itu waktu gue apply waktu itu ke satu university nggak yang atas-atas banget gitu, dan itu gue ditolak, gue nggak masuk, gue ditolak gitu lah. Dan ini pertama kali gue bilang gue ditolak. Gue belum pernah bilang ke siapa-siapa, soalnya mungkin gue tuh dari dulu sangat perfectionist, tapi mungkin bukan gagal yang kayak gue ngejar ini habis itu ditolak, tapi menurut gue kegagalan yang lebih besar dari itu tuh nggak pernah nyoba sih. Gue nggak pernah nyoba karena mungkin nggak pernah terekspos, jadi gue nggak tahu option itu available sebenarnya untuk gue. Jadi akhirnya gue settle, tapi nggak jelek-jelek banget sih, kayak dari university yang gue pilih, of course ada silver liningnya, tapi rasa nyesel itu tuh nggak bisa hilang ya, gila banget. Dan iya di situ gue sadar lah kayak rasa nyesel tuh lebih sakit dari gagal ditolak gitu loh. Jadi karena itu gue sekarang kayak gue pengennya ya udah yang paling gak jelas, yang paling tinggi gue kejar aja deh, gue takut nyesel kayak gitu lagi. Cuman kalau ditanya penyesalan terbesar hidup gue itu sih sebenarnya tentang university. Oke, terima kasih. Iya. Ini kalau kalian mau kasih tepuk tangan boleh loh. Tadi Abigail belum cerita ke orang lain pertama kali ya Abigail cerita. Iya. Ini aja gue masih belum berani nyebut nama university-nya. Gue masih belum berani, nggak nanti ya, mungkin next time. But ya, yeah. Next topic. Boleh, Abigail sekarang yang pilih. Gue ya, oke. Gue itu sih keluarga mungkin, atau pertemanan. Tadi banyak ngeliat juga gue. Pertemanan atau social. Ya. Yeah. Mau duluan nggak, Abigail? Gue masih mikir. Boleh. Gue pertemanannya. Mungkin ini yang relate sama pertemanan. Jadi gini, kayak gue dari dulu tuh anak yang sangat susah bergaul. Jadi gue jarang punya teman. Kayak gue SD segala tuh dibully gitu loh, karena gue pendiam, dan gue dulu tuh ceking banget, kurus banget, culun gitu kan. Jadi gue banyak dibully lah. Nah terus karena itu gue nggak pernah punya teman. Tapi waktu masuk ke uni, nah itu tuh gue ketemu group of friends gue lah bisa dibilang. Dan itu a whole nother story. Cuman gue sadar kayak group of friends yang solid ini bener-bener nyembuhin mental gue gitu loh. Kayak gue jadi baru ngerasa ternyata
punya temen tuh kayak gini. Oh ternyata punya komunitas tuh kayak begini rasa. Ternyata bergaul tuh begini. Kita saling trust one another, listening to one another. Nah terus, tapi abis itu, tapi karena gue waktu itu kuliahnya di Amerika dan teman-teman gue tuh dari berbagai penjuru dunia gitu. Ada yang dari Kenya, ada yang dari Korea, Jepang, Meksiko, segala. Waktu gue lulus, gue putusin mau balik ke Indonesia dan itu jadi gue pisah sama mereka semua kan. Gue pisah sama mereka semua dan salah satu hal yang paling gue takutin itu ya udah waktu gue pisah, that's it. Soalnya kan ya long distance relationship sama pacaran aja susah ya. Bayangin mau long distance friendship. Iya, friendship yang kayak harus pertahanin waktu itu gue ada kayak sekitar 10 orangan gitu. Itu gue takutnya bukan main dan waktu gue lulus, gue balik ke Indonesia, itu gue bener-bener ngerasa gue balik ke nol lagi gitu loh. Kayak yang tadi gue udah ketemu komunitas gue nih, sekarang mereka hilang, dan ya bener aja gitu, kayak ada banyak yang sampai sekarang udah gak pernah bales chat, padahal dulu solid banget. Terus gue juga jadi ngerasa gak nyambung sama mereka, apa segala pasti ada lah. Dan itu gue jujur, gue masuk ke masa depresi yang sangat parah sih, gara-gara gue kehilangan temen. Jadi dan gue nggak bisa move on lama banget. Gue nggak mau bikin teman baru. Itu juga menurut gue sebuah kegagalan ya, karena gue ngerasa gue udah punya teman gitu, cuman teman gue tuh ada di luar negeri sana gitu, komunitas gue nggak ada di sini. Dan itu interestingly masa-masa terendah gue itu waktu gue lagi interview untuk Lalita. Jadi waktu gue ketemu lu segala itu tuh sebenarnya itu gue lagi masa, jadi banyak yang nggak tahu mungkin ya, kayak waktu gue bikin Lalita itu gue lagi masa paling depresi di hidup gue sebenarnya, paling rendah di hidup gue lah. Iya. Yeah. Dan itu semua huge part, mungkin kayak 70% itu karena gue kehilangan komunitas gue yang gue sayangin banget. Gue kehilangan komunitas gue yang langsung sekejap gitu aja kan. Ya gue nggak tahu apa, itu sebenarnya lebih kayak keadaan ya, nasib ya, tapi gue tetap ngelihat itu, diri gue tetap ngerasa gue nih gagal pertahanin komunitas gue gitu. Dan sampai sekarang kalau misalnya gue jujur, gue belum nemuin orang-orang pengganti mereka di Indonesia gitu, karena ya susah emang kan. Dan jadi itu sih, masih struggle tentang community, friendship itu selalu ada, karena mean so much to me at one point in my life gitu, dan tiba-tiba mereka hilang. Ya mungkin itu dari gue tentang persahabatan. Kalau saya lagi mikir ya, apakah mau jadi ada satu teman lah, dia tuh dulu kami lumayan sering kerja bareng, terus tiba-tiba tuh, mungkin nggak tiba-tiba ya, kayak lama-kelamaan tuh saya dan beberapa teman tuh notice kok makin saya lagi mikir apakah saya mau ceritain ini atau mau cerita yang lain, karena saya lagi mikir sebenarnya yang mana yang kayaknya saya cerita yang lain aja deh, karena yang ini sepertinya bukan kegagalan saya gitu, ini kayaknya kayak kayak pertemanannya fall out aja gitu. Jadi kegagalan saya tuh, jadi sebelum saya berangkat ke US, jadi selama saya di US itu tentu saja kalau di Instagram ceritanya yang menyenangkan gitu kan, oh main sama salju, kemudian kayak jalan-jalan kemana di US gitu, atau kayak kampusnya cantik, dan jadi kan orang-orang tentu saja taunya sekolah di luar negeri itu yang menyenangkan. Tapi sebenarnya buat saya tuh waktu itu sekolah di US itu adalah 2 tahun fase yang lumayan terendah dalam hidup saya gitu, dimana saya struggle on a lot of things. Jadi saya struggle dalam hal relationship, dalam hal keuangan. Jadi meskipun sebenarnya beasiswanya ada 2, tapi itu sebenarnya mepet banget gitu buat hidup. To the point sampai sewaktu itu saya sempat harus, padahal saya hidupnya tentu saja nggak mewah-mewah amat gitu, tapi saya sempat harus pinjam duit ke teman buat survive. Terus saya ngerasa dalam akademis saya struggle karena meskipun sebenarnya bahasa Inggris saya nggak parah-parah amat, tapi kalau dibandingin dengan orang
Amerika natif gitu, tentu saja bahasa Inggris saya lebih berantakan, lebih pelan-pelan. Saya membacanya jadi lebih lambat daripada mereka. Kalau saya baca satu jurnal mungkin butuh waktu 1 jam, mereka butuh waktu cuma setengah jam. Kalau misalnya sehari harus baca 4 jurnal, mereka cuma butuh 2 jam, saya butuh 4 jam gitu. Padahal tugas-tugas banyak banget. Nah, jadi selama di US tuh, saya tuh hampir nggak punya teman. Jadi orang tuh mungkin mengenal saya kayak orang yang social butterfly gitu, yang kayak banyak teman di mana-mana gitu. Tapi sebenarnya selama 2 tahun tuh hampir nggak ada orang yang saya benar-benar dekat, benar-benar kenal, benar-benar saya bisa cerita sama dia. Dan akhirnya saya baru mau membuka diri itu kayak di akhir-akhir. Jadi kayak tahun kedua, terus semester akhir itu baru mulai, yaudah deh saya ngebuka diri sama beberapa teman dekat. Dan itu pun kayak cuman ada 2 orang. Jadi yang sampai sekarang masih terus kontak tuh sampai sekarang masih ada 2 orang. Dan itu tuh buat saya jadi kegagalan saya, karena kan saya 2 tahun ya di sana gitu. Sebenarnya 2 tahun kan waktu yang cukup lama untuk make friends gitu, untuk ketemu sama teman-teman dan berteman dengan orang-orang dari berbagai negara. Tapi saya ngerasa ya sayang banget saya nggak sempet berteman karena saya sibuk banget dengan waktu itu kayak sewaktu itu saya nggak ngerasa saya nggak jadi diri saya sendiri sih waktu saya di US, karena ngerasa begitu banyak kegagalan yang dialami selama lagi di US. Gitu. Thank you. Oke. Sekarang Kak Ayu pilih lagi, Kak. Asmara tentu saja. Oke, let's go. Siapa dulu? Saya dulu. Ya, Kak Ayu dulu deh. Ini sebenarnya sih udah ada di YouTube. Jadi, dan ini agak nyambung dengan yang saya ceritain tadi. Jadi waktu saya berangkat S2 ke US, itu dalam kondisi saya masih menikah. Dan sebenarnya saya going through a divorce itu waktu saya di US. Jadi kayak memutuskan untuk bercerainya, kemudian jadi proses berpikir untuk mau cerai apa enggak, kemudian kayak memutuskan proses bercerai itu selama ada di US. Jadi bayangin saya sendirian di sana, jauh dari siapa-siapa, kemudian kayak ngelewatin masa-masa itu. Jadi makanya waktu itu saya ngerasa itu kayak hidupnya lumayan berantakan lah. Dan yang buat saya gagalnya itu sebenarnya bukan cuman kayak gagal berumah tangga gitu. Tapi sebenarnya adalah prosesnya tuh menurut saya susah banget. Karena kan tadi saya udah cerita ya, ketika masa-masa itu tuh saya tuh orangnya lumayan tertutup. Saya tuh nggak punya teman dekat yang saya bisa cerita. Jadi ketika saya ngelewatin proses perceraian tuh pretty much sendirian. Saya nggak bisa diskusi sama siapapun, karena saya nggak tahu saya harus percaya sama siapa. Saya nggak tahu saya mau cerita sama siapa yang nggak ngejudge saya gitu. Jadi saya ngelewatin prosesnya sendirian. Terus yang menarik adalah saya tuh merasa malu gitu dengan proses perceraian itu, dengan status bercerainya gitu. Jadi kayak saya tuh ingat banget waktu di awal-awal waktu orang nanya gitu ya, si suaminya di mana gitu. Oh ada, lagi di luar kota gitu. Bener, lagi di luar kota. Cuman saya nggak cerita bahwa kami udah pisah gitu. Terus kemudian ketika ditanya lagi, Ayu si ini mana gitu. Oh kami udah nggak bareng lagi. Jadi istilah yang saya pakai adalah kami sudah nggak bareng lagi. Saya tuh bahkan nggak bisa nyebut kata cerai gitu, karena waktu itu tuh kayaknya kata itu tuh negatif banget. Kemudian kayak beberapa bulan kemudian saya akhirnya bisa jawab gitu, oh ya kami sudah divorce. Bahkan saya menggunakan kata divorce, saya nggak bisa pakai kata cerai karena it's such a negative word gitu di kepala saya. Terus sampai akhirnya terus makanya ketika proses bikin Perempuan Gagal itu sebenarnya juga proses buat saya untuk berdamai sama kegagalan ini gitu. Karena di dalam salah satu YouTube channel itu saya juga cerita tentang ini, dan kayak ya udah nih, ya udah saya ceritakan. Udah saya ceritakan, dan meskipun proses menceritakannya itu berat, tapi ya udah saya udah lega banget karena udah berhasil menceritakan ini. Saya udah nggak terbebani dengan status saya.
Meskipun sampai sekarang kadang-kadang masih ada kejadian-kejadian yang bikin lumayan kesel gitu. Satu misalnya, jadi di KTP saya, tahu nggak sih kalau orang pernah cerai, statusnya di KTP itu tulisannya adalah cerai hidup. Di KTP, dan itu adalah KTP seumur hidup. Jadi lihat, bayangin aja ya, KTP saya seumur hidup. Jadi nanti kalau suatu saat saya kelak saya menikah lagi, saya nggak tahu gimana caranya mengganti status di KTP itu gitu. Itu jadi sampai sekarang masih ada tulisannya cerai hidup. Serius itu kayak gitu, baru tahu. Serius? Entar deh pas Abil ngomong nanti gue ambilin deh. Okay. Terus dan yang kedua itu tuh saya notice bahwa ada orang tuh ternyata yang ngebully saya gitu karena status janda saya gitu. Jadi suatu hari tuh saya pernah lagi jalan, jadi lagi di kantor yang sebelumnya lah ya. Terus pokoknya bukan rekan kerja, tapi kayak ada orang-orang yang juga kerja di kantor itu. Pas saya lewat, dia bilang kayak, Jendis gitu. Waktu itu saya lagi buru-buru, kayak apa gitu, tapi saya lagi buru-buru jadi saya langsung ke sana gitu. Terus setelah saya balik saya nanya lagi, tadi ngomong apa sih Jendis gitu, apa sih, saya nggak paham, saya beneran nggak paham. Saya akhirnya ada orang yang bilang janda yuk, kayak oh wow, ada ya orang yang nggak sopan banget ya, parah banget, yang manggil gua dengan panggilan itu gitu. Ya udah lewat sih, tapi ya so that on hubungan. Wow. Abigail silahkan. Aku sambil ngambil KTP bentar ya. Sip. Oke, gue langsung cerita deh. Kalau gue sih sekarang aja masih tahap pacaran. Tapi mungkin cerita kalau misalnya tentang asmara, aduh kenapa sih harus dipilih topik ini? Jadi gue at one point in my life ada satu point lah ya. Gue tuh ada kayak on-off relationship sama satu cowok gitu. Gue nggak akan bilang kapan, tapi ada pernah. Tapi tentunya bukan sekarang. Nah, tapi itu on-off. Jadi kayak nggak jelas gitu kan. Kayak lu jealous, tapi dia kan bukan punya lu. Terus habis itu tapi lu baper, tapi kan dia bukan pacar lu gitu. Tapi at the same time dia juga bukan temen doang. Jadi pokoknya nggak jelas banget lah gitu. Dan waktu dulu itu juga gue orangnya sangat jaim. Jadi gue juga nggak mau ngakuin bahwa gue tuh suka sama itu orang, atau gue nggak berani memperjelas keadaan gitu. Jadi terus aja berlangsung dengan ketidakjelasan, semakin aneh, nggak jelas gitu, tapi baper, akhirnya suka gitu kan. Ya, kita berdua suka, udah pasti lah itu. Cuman kayak payah banget lah dulu, kayak nggak ada yang berani memperjelas, nggak ada yang berani ambil tanggung jawab gitu. Nah, gara-gara itu tiba-tiba suatu hari itu orang putusin hubungan yang nggak jelas kita gitu. Tiba-tiba dia kayak untuk alasan yang nggak jelas diputus, dan itu gue galau, segalau-galau itu kayaknya rasa patah hati pertama gue seumur hidup. Tapi patah hatinya juga kan nggak jelas gitu ya, kayak gue sedih karena apa ini, jadi kayak karena tambah nggak jelas jadi nggak ada closure, jadi semakin galau. Nah itu menurut gue itu gila sih, kayak gue tuh tidur nangis, bangun nangis, parah banget. Dan semua itu karena gue payah, dia payah, kita berdua nggak ada yang berani nyatain perasaan, kita berdua nggak ada yang berani, kita nih sebenarnya apa, nggak ada yang berani ngomong itu gitu, kayak tabu banget, nggak bisa keluar gitu kan. Akhirnya ya dianya juga galau gak jelas, guanya galau gak jelas, kayak nggak jelas banget. Pokoknya menurut gue itu karena itu efeknya udah bertahun-tahun loh, sampai bertahun-tahun, dan abis itu dia tiba-tiba ngedeketin gue lagi, terus abis itu jadi baper lagi, apa sih, jadi itu bertahun-tahun yang tidak jelas, dan masa hidup gue tuh habis banyak karena itu ditarik ulur kayak permainan aneh gitulah. Dan akhirnya sampai gue tuh udah enek muak banget, dan sampai akhirnya gue inget tuh ada suatu kejadian gue marah, terus diajak baikan, terus abis itu pokoknya gue bilang, ya abis itu gue bilang gini kayak, aduh gue takut ngomong spesifik, nanti gue takut cuman pokoknya
gue bilang pokoknya mulai sekarang gue pengen yang jelas-jelas aja gitu, gue bilang. Itu gue sampai semuak itu, dan itu sampai nggak cuma 2 tahun lebih gitu ya. Dan menurut gue itu adalah kegagalan banget sih. Gue banyak ruginya, banyak rugi mental, kayak emosi, air mata, terus abis itu. Dan gue yakin selama masa gue on off sama dia, mungkin ada cowok yang baik yang pengen deketin gue, tapi dia ngeliat, oh dia sama itu orang, jadi nggak jadi gitu kan. Jadi waktu gue juga kesita ke dia, sempet nggak konsen pelajaran karena mikirin tuh orang gitu kan. Jadi lah ruginya banyak banget. Dan di situ gue benar-benar kayak dari situ gue anti banget yang nggak jelas. Gue pokoknya kalau misalnya ada yang nggak jelas dikit, gue langsung mau perjelas di situ. Langsung kayak, maksud lu apa? Ini kita apa gitu? Kita ini apa sih sebenarnya? Ada satu temen gue dia gituin cowok, dia kayak, kita ini sebenarnya apa? Soalnya dia nggak jelasin. Terus cowok bilang, kita ini manusia gitu kan. Kayak that type of guy itu tuh, aduh tinggalin aja sih, gak jelas banget. Pokoknya menurut gue hubungan atau asmara yang paling bagus itu asmara yang jelas, kita ini apa, hubungannya ini apa. Soalnya kan kalau misalnya deket tapi nggak mau memperjelas, itu artinya dia pengen nikmatin keuntungannya aja tanpa tanggung jawab ya kan. Dan jadi itu kayak, nggak banget gue. Pikir-pikir. Iya, jadi itulah salah satu masa kelam asmara gue. Tapi sekarang gue udah in a relationship, gue udah punya pacar. Begitu. KTP-nya ketemu. Coba kita lihat. Gila loh, ada. Iya benar. Ya, jadi itu gua hidup dengan ini. Parah sih. Itu okay. Itu diskusi yang lain ya, jangan, gue nggak mau ngomongin itu. Oke. Gue mau ini nih, tadi ada yang bilang apa kita mau ke pertanyaan-pertanyaan yang di Google Doc udah 440? Oh iya, boleh. Oke. Jadi kita udah pamer-pamer kegagalan. Jadi sekarang gue mau ambil, jadi kan waktu kalian registrasi, kalian ada kasih pertanyaan, ada juga yang dari Menti itu kalian tanya. Dan gue ada banyak banget guys yang masuk, tapi gue ambil yang mewakili ya. Jadi ada yang nanya nih, gimana, ini yang paling basic ya, gimana supaya kita berani dan gak takut gagal? Gimana sih Kak? Kan biasanya orang takut nyoba, takut ngambil resiko, gimana supaya kita gak fobia gagal nih? Menurut Kak Ayu gimana? Ini mirip kayak yang saya bilang tadi. Jadi kita mesti, sebenarnya tuh harusnya ini sangat sederhana gitu. Sebenarnya ya kita tulisin aja opsinya apa. Opsinya adalah kita mencoba dan ada kemungkinan gagal, atau kita tidak mencoba dan pasti gagal. Jadi kan kalau misalnya tulisannya udah opsinya dituliskan dan ada 2 hal ini ya, kita mencoba ada kemungkinan gagal, tapi ada kemungkinan berhasil. Kemudian kita tidak nyoba dan pasti gagal, kan harusnya jelas ya. Jadi sebenarnya menurut saya tuh, kita tuh nggak akan bisa sepenuhnya berani. Jadi pertanyaannya menurut saya, gimana caranya agar kita berani mencoba? Pertanyaannya menurut saya, gimana caranya agar kita mau mencoba meskipun kita takut? Karena itu nggak mungkin tuh saya nunggu berani dulu baru saya akan mencoba. You'll never be brave enough to try kalau kita nunggu sampai kita berani. Atau kayak misalnya nih, saya akan nunggu kalau saya udah siap baru kemudian saya ngapain gitu. Misalnya saya mau apply ini tapi kayaknya saya belum siap. Saya mau misalnya mulai bikin konten tapi kayaknya saya belum siap. Saya mau saya mau bikin startup tapi kayaknya saya belum siap. Kayak you'll never be ready. Jadi salah satu mentor saya tuh bilang, be bold. Take the risk before you think you're ready. Ambillah risikonya sebelum kamu pikir kamu siap. Karena kalau kita nunggu sampai kita siap, kita nggak akan pernah siap. Nggak akan. Jadi jawabannya itu aja. Jadi jangan takut gagal. Yang harus dicari adalah gimana caranya kita bisa tetap mencoba meskipun kita takut. Nah, terus gimana? Kan kita udah takut nih, udah kita udah acknowledge kita takut. Tapi kita tetap harus mencoba. Terus caranya gimana? Menurut saya, ini nyambung juga sama pertanyaan-pertanyaan, banyak pertanyaan yang, jadi saya nggak bisa nyebutin pertanyaannya dari siapa gitu, tapi banyak yang
Gimana caranya agar kita punya lingkungan yang menguatkan. Nah, menurut saya kita tuh kadang-kadang, coba deh, teman-teman yang sudah pernah melakukan audit pada teman-temannya angkat tangan. Coba di reaction-nya ada jempol atau ada tanda tepuk tangan yang sudah pernah melakukan audit pada teman-temannya angkat tangan. Nggak banyak. Ada beberapa, tapi nggak banyak. Beberapa doang. Beberapa. Nah, menurut saya penting banget untuk kita melakukan audit pertemanan. Jadi coba deh, di list down, kira-kira 10-20 orang yang paling sering kita berinteraksi itu siapa? Baik teman di sekolah, di kampus, di kerjaan, di keluarga. Jadi teman itu maksudnya manusia yang ada di sekitar kita. Terus coba deh, menurut kalian, orang ini tuh menguatkan atau melemahkan? Orang ini menguatkan atau melemahkan? Orang ini menguatkan atau melemahkan? Nah, nanti kadang-kadang kita nemu loh, ternyata bener nih ya, orang-orang, ternyata misalnya dari lingkaran orang-orang yang ada di sekitar kita, yang paling sering kita ajak ngobrol, kita ketemu, itu ternyata nggak semuanya menguatkan. Nah, jadi orang-orang yang nggak menguatkan itu, ya logikanya kan ya jangan sering-sering gitu deket-deket sama mereka gitu kan. Jangan sering-sering berinteraksi sama mereka, ngapain? Ngapain kita deket-deket sama orang-orang yang melemahkan? Kita harus sering-sering mendekatkan sama orang-orang yang menguatkan. Nah, jadi dan setelah saya melakukan si audit pertemanan itu, saya jadi tahu, oh ternyata saya secara strategis akan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang-orang yang menguatkan. Dan saya, tentu saja bukan artinya musuhin gitu, tapi saya akan secara strategis gitu, kalau nggak butuh, ya nggak usah gitu sama orang-orang yang melemahkan ini. Gitu. Oke. Jadi artinya kalau gue yang tangkap tuh tadi, kita nggak akan ngerasa fully berani, jadi kita harus nekat aja maju dulu, dan kita figure out gimana cara dorong diri supaya mau maju aja gitu kan. Saya emang bener sih, kayak yang gue temuin, keberanian itu nggak ditemuin di awal atau akhir perjalanan, tapi di sepanjang perjalanannya ya. Dan juga yang tadi gue tangkap, lingkungan, of course, sangat penting, supaya kita di-encourage untuk mau berani. Ya, nah sekarang second most asked question, itu yang gue lihat, kita udah gagal nih Kak. Kita udah gagal berkali-kali bahkan. Dan kita mungkin sedih. Gimana supaya kita nggak berlarut-larut sama kegagalan? Gimana supaya kita cepat move on, bisa bangkit lagi? Menurut Kak Ayu gimana? Kadang-kadang tuh menurut saya ya, ini kalau misalnya kayak antara fisik sama mental itu kan sebenarnya analoginya mirip banget ya. Jadi misalnya, tau nggak sih kadang-kadang kalau kita, karena lagi musim pandemi, kita kadang-kadang pakai hand sanitizer kan, kita sering pakai hand sanitizer, terus kadang-kadang tiba-tiba kayak, aduh ada yang sakit gitu, ternyata kita lihat, oh ternyata ada luka sedikit gitu kan, karena kena alkohol jadi kerasa. Kita nggak tahu itu lukanya kenapa, mungkin besar waktu megang bolpen atau kena apalah gitu. Tapi itu ada lukanya, dan kita nggak kerasa sampai ada triggernya itu hand sanitizer-nya itu kebetulan. Nah itu analoginya kalau misalnya fisik, dan kalau mental pun kayak gitu. Kita tuh kadang-kadang nggak sadar bahwa sebenarnya kita ada luka mental yang misalnya disebabkan karena kegagalan. Terus kita kadang-kadang nggak sadar, beneran kayak tadi tuh kita nggak sadar ada luka, dan kemudian kita jadi tersadar ketika ada sesuatu yang lain. Jadi misalnya kayak kita disuruh nyoba lagi, kemudian kita kayak, oh ternyata aku dulu pernah gagal, maka aku tidak akan mau mencoba lagi karena aku tidak mau gagal lagi, karena ketika gagal itu sangat menyakitkan gitu. Nah, menurut saya tuh yang penting banget adalah kita itu, ini salah satu sahabat saya gitu pernah bilang, Ayu yang penting tuh bukan kamu jadi kuat, tapi kamu jadi jujur. Karena nggak mungkin kita jadi kuat all the time. Jadi ketika misalnya kita gagal, itu tuh sering kali kita nggak jujur sama diri kita sendiri. Oh nggak apa-apa kok, kayak aku baik-baik aja gitu. Aku segera move on lagi gitu. Atau aku segera melupakannya. Aku segera menyibukkan diriku dengan hal yang lain gitu. Aku segera jalan-jalan sama teman, nonton, bikin ngedistract diri, menutupi si luka itu, instead of beneran lukanya dilihat, masih ada, misalnya masih ada serpihannya apa enggak, dibersihin, terus kemudian diobatin, dan itu butuh proses dan butuh waktu gitu. Jadi menurut saya tuh yang penting adalah jadi jujur sama membuat kita nggak kita mengakui bahwa kita gagal,
Kemudian kita memetakan sebenarnya apa yang kita rasakan. Terus habis gitu kita mencoba lagi. Iya. Dan itu tadi kayak tetap mencoba lagi meskipun kita takut. Iya, benar-benar. Itu nyambung sama yang tadi. Iya, dan gue setuju banget sih. Kadang kita tuh emang perlu take time untuk sembuh, ya kan? Kalau misalnya kita emang butuh nyembuhin diri, tapi kita kayak udah cepetan, kita harus bangkit. Itu tuh malah akhirnya dengan kita ngedorong diri, kita malah memperlambat proses kesembuhan dan memperlambat kita bisa maju lagi. Sedangkan kalau kita tahan diri, kita bilang oke, gue akan istirahat dulu, itu justru akan bikin proses penyembuhan lebih cepat, ya kan? Jadi kadang tuh membiarkan diri untuk sembuh dan istirahat itu sebuah keberanian juga, sebuah langkah yang mempercepat supaya kita bisa bangkit lagi juga. Saya kadang gue lihat orang yang susah bangkit lagi, soalnya dia nggak pernah ngebiarin dirinya untuk sembuh beneran juga gitu. Betul. Dan kadang-kadang orang tuh nggak sadar loh bahwa dia lagi terluka. Iya, benar. Jadi kayak misalnya deh di sekitar kita dan semua yang ada di sini nih 3.000 orang yang ada di sini, nggak 130 yang ada di sini itu pasti ada lukanya. Entah kita ngaku atau nggak ngaku, entah kita sadar atau nggak sadar, kita semua pasti ada luka masing-masing. Nah, yang gawat adalah kalau kita nggak pernah benar-benar sembuh dari lukanya, kita tuh bisa menyakiti orang lain yang sebenarnya nggak menyakiti kita. Yeah. Kita menyakiti pasangan kita menyakiti keluarga kita, teman-teman kita, atau nanti kalau kita udah berkeluarga, punya anak, misalnya kita memutuskan untuk menikah dan punya anak, kita bisa menyakiti anak kita karena lukanya akan diteruskan gitu. Kita akan melakukan hal-hal sebagai orang yang terluka tanpa kita pernah sadar. Jadi penting banget untuk kita aware dan ini sih dan jujur sama diri sendiri. Nah, itu kan tentang susahnya dari diri ya, misalnya kita nggak bisa nerima nih. Tapi banyak juga yang nanya, tapi gimana kalau ketakutan atau ngerasa down itu datang dari lingkungan? Jadi mungkin lingkungan orang-orang terdekat malah kayak told you so, udah dibilangin kan kayak gitu, makanya lu nggak boleh. Udah lah, kamu nggak bakal berhasil tuh kan, nanti kamu gagal lagi. Atau mungkin yang lebih halus kayak udah, kamu jangan aneh-aneh gitu kan. Atau misalnya gitu. Nah itu gimana cara ngebangkitin diri dan handle, mungkin manage orang-orang dan mereka mungkin keluarga, temen, dia nggak bisa di-ignore juga gitu. Bisa. Oke, gimana? Satu audit tadi ya, jadi audit lingkaran kita. Menurut saya tuh kita tuh harus sangat selektif untuk memberikan akses kepada siapa yang berhak ada di lingkaran terdekat kita. Menurut saya kalau orang itu nggak support sama kita, nggak menguatkan kita, malah misalnya ngejudge, memberikan malah menjatuhkan kita, membuat kita mengecilkan mimpi-mimpi kita, itu tuh nggak layak untuk berada di lingkaran terdekat. Jadi bukan berarti kita memusuhi, ya nggak apa-apa, mereka tetap bagian dari anggota keluarga misalnya, atau mereka tetap bagian dari teman, atau mereka tetap teman kantor. Tapi ya kita nggak harus ngedengerin mereka. Nah, disinilah kemudian pentingnya untuk kita bisa membedakan ucapannya siapa yang mau didengerin. Jadi kadang-kadang kita tuh kebalik-balik gitu. Kadang-kadang kita tuh jadi manusia, kadang-kadang kritiknya orang yang sebenarnya konstruktif dan baik, itu kita malah ngomelin gitu. Misalnya ada orang yang bilang, kamu kok, misalnya badannya bau deh gitu, keringetan bau gitu kan. Terus kayak kita kayak, apa sih kayak, terus tapi kita malah tersinggung gitu, karena ego judging kita banget terluka. Lo gitu. Iya, misalnya kita terluka gitu kan. Tapi sebenarnya, jangan-jangan itu adalah hal yang harus didengerin gitu kan, karena mungkin dia adalah satu-satunya orang yang berani ngomongin kita bahwa kita badannya baunya nggak enak gitu. Dan at the same time, sebenarnya ada orang-orang yang seharusnya kita nggak perlu dengerin. Ada orang-orang yang misalnya mengecilkan kita, membuat mimpi-mimpi kita jadi nggak berarti. Udahlah, nggak mungkin lah kamu bisa berhasil gitu. Tapi malah kita nggak dengerin yang ini, dan cara nggak dengerin yang ini. Jadi saya itu butuh kebijaksanaan untuk memilah mana yang harus didengerin, dan mana yang nggak harus didengerin. Atau misalnya contohnya ini, kalau misalnya kalau teman-teman melihat ke IG saya, itu kadang-kadang lumayan banyak tuh komentar-komentar yang mencaci maki gitu kan. Nah, tentu saja itu berpengaruh gitu ke kondisi psikologi saya. Tapi kemudian saya tuh belajar untuk memetakan sebenarnya inti dari yang dia katakan tuh apa gitu. Jadi misalnya kalau ada orang yang bilang misalnya makanya kamu harus misalnya harus lebih sering update tentang apa yang kamu kerjakan misalnya gitu kan. Berarti saya ambil berarti saya harus lebih bisa mengkomunikasikan apa aja saya yang kerjakan. Tapi misalnya kalau ada komen yang
ngatain bahwa saya misalnya bocah kontet gitu. Kan saya nggak tahu apa yang harus saya perbaiki kan dari situ kan. Oh berarti dia cuma ngatain aja, berarti ya udah nih dia masuk ke sini nih, masuk ke orang yang sebenarnya nggak perlu didengerin gitu. Benar-benar. Terus juga menurut gue ada sebuah power di balik kalimat so what, ya kan? Kayak banyak orang yang nggak bisa. Begitu kita udah secure banget sama diri, kita bisa bilang, oh gue dikatain jelek, oh gue gagal nih di sini, oh gue diomongin, ya so what gitu kan. Itu tuh ada sebuah kekuatan yang dimana ketika kita udah bisa ngomong kayak gitu, kita sadar oh ternyata kebanyakan yang kita pusingin tuh cuman seharusnya yang benar yang Kak Ayu bilang, diemin aja gitu ya kan. Oke, next question mungkin gue ambil 2 lagi. Ini juga yang banyak ditanya, mungkin banyak yang tanya tentang spesifik perempuan ya Kak Ayu ya. Jadi kayak gagal yang spesifik tentang perempuan, apalagi perempuan sering dicap emosional, terus banyak juga yang tentang gimana nih kayak saya ngerasa gagal sebagai perempuan, gagal sebagai ibu, gagal sebagai anak daughter gitu. Nah menurut Kak Ayu gimana tanggapannya? Yang pertama sih menurut saya kita harus ngebahas tentang konsep keperempuanan itu sendiri ya. Jadi kalau di bukunya Yuval Noah Harari, judulnya Sapiens, itu ada dibahas tentang konsep gender yang mana yang biologis, yang mana yang kultural. Jadi biologis adalah apa yang ada di badan kita gitu. Antara bedanya laki-laki dengan perempuan. Yang kultural adalah peran yang disusun secara budaya, secara konstruk sosial. Jadi contohnya kayak gini, melahirkan itu adalah peran biologis, ya kan? Karena hamil dan melahirkan ya emang cuma perempuan yang bisa, karena cuma secara biologis memang hanya perempuan yang punya rahim. Laki-laki nggak bisa, meskipun mau misalnya, nggak bisa. Atau misalnya memproduksi ASI, itu adalah peran biologisnya perempuan. Karena memang hanya perempuan yang punya kelenjar susu. Laki-laki nggak bisa memproduksi ASI. Nah, tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah bangun tengah malam untuk ngasih susu, itu kan peran konstruk sosial. Laki-laki maupun perempuan bisa. Memasak, itu adalah konstruk sosial. Laki-laki dan perempuan bisa. Menyetir, laki-laki dan perempuan bisa. Secara biologis, nggak ada tuh struktur biologis yang membuat perempuan menjadi lebih bisa menyetir daripada laki-laki atau sebaliknya, nggak ada. Menyetir itu ya pakai koordinasi antara tangan dengan mata gitu, dan kaki. Nggak ada organ biologis lain yang dibutuhkan untuk bisa menyetir. Seperti halnya tidak ada organ biologis lain yang dibutuhkan untuk bisa memasak. Jadi makanya kalau misalnya, oh anak perempuan kok nggak bisa masak, emang nggak cuma anak perempuan yang harus bisa masak, semua orang harus bisa masak, itu life skill. Ketika lagi masa pandemi gini, kalau nggak bisa masak, susah kan, kita harus go food terus. Benar banget. Nah, dan apalagi kalau nanti teman-teman pengen kuliah ke luar negeri, kalau nggak bisa masak, mahal. Harus bisa masak sejak sekarang. Meskipun masaknya pakai bumbu racik, nggak apa-apa. Nah, terus kemudian balik ke pertanyaan tadi. Jadi kadang-kadang merasa gagal sebagai perempuan. Nah, ini kadang-kadang tuh kita tuh harus bisa ngebedain gitu. Kita ini yang sebenarnya, dan yang penting tuh kita harus bisa ngebedain kan antara kegagalan yang kita alami dengan nilai diri kita, dengan worth, values-nya diri kita, worth kita gitu, seberapa berharga kita. Atau contohnya ini deh, jadi salah satu analogi yang saya pernah dapetin tuh, misalnya tanaman nih. Jadi saya beberapa hari yang lalu dikasih tanaman ini gitu, terus saya sirami dan tumbuh gitu kan. Terus saja ada tanaman lain yang juga saya dikasih, saya sirami tapi tidak tumbuh. Nah, yang menarik adalah ketika kita misalnya nanganin si tanaman ini, kita tuh, kalau misalnya ada tanamannya yang nggak tumbuh, anggaplah dia tanamannya gagal gitu ya, kita kan akan berusaha untuk memetakan, mendiagnosa, kira-kira kita salahnya, kita ada perlakuan yang salah apa? Apakah misalnya kurang air, atau misalnya justru kebanyakan air, atau misalnya kurang sinar matahari, atau justru kebanyakan sinar matahari, atau kurang pupuk, atau apa gitu kan? Kita akan berusaha menganalisa kira-kira sebenarnya perlakuan apa yang kurang pas, sehingga apa yang bisa diubah. Kita nggak akan ngejudge, wah ini pasti bibitnya memang salah nih, ini bibitnya pasti memang tidak sempurna, dan bibitnya ini tidak berharga gitu. Nah, itu kalau tanaman. Tapi kalau diri kita
kita tuh sering banget kemudian kalau kita gagal, kemudian kita merasa bahwa kita yang salah. Wah, aku gagal sebagai seorang perempuan gitu. Atau gagal sebagai seorang manusia gitu. Padahal sebenarnya kita jadi lupa untuk menganalisa sebenarnya perlakuan apa yang kurang pas. Apakah misalnya kita kurang punya mentor? Apakah misalnya kita kurang istirahat sehingga kita jadi lebih emosional dan nggak bisa berpikir secara jelas misalnya. Ataukah misalnya kita kurang melakukan audit pertemanan tadi gitu sehingga kita ditemani oleh orang-orang yang banyak teman-teman yang toksik malahan gitu. Nah, jadi analisa-analisa yang seharusnya dilakukan itu kadang-kadang lupa kita lakukan ketika kita gagal. Jadi ini sebenarnya relate ke self-love juga and self-respect ya bisa dibilang. Benar-benar. Oke, jadi mungkin satu pertanyaan lagi, soalnya kita udah hampir sejam. Wow. Jadi ini juga banyak yang nanya dalam format yang beda-beda, tapi gue konklusiin. Jadi kebanyakan bilang, gue baru graduate nih, fresh grad, gue masih umur 20-an gitu. Tapi ngerasa gagalnya karena ngelihat orang di sekitar udah berhasil, yang ini udah bikin project ini, yang ini udah kemana-mana, tapi saya belum apa-apa gitu. Ini gue gimana? Gue ngerasa sangat gagal dan malah bisa dibilang kayak paralyzed gara-gara ngelihat orang di sekitarnya tuh sukses semua gitu. Nah, itu gimana sih supaya kita stop banding-bandingin diri dengan orang lain dan stop ngerasa gagal hanya karena kita nggak ada di posisi mereka? Menurut Kak Ayu gimana? Dan ini yang kadang-kadang dibilang sama quarter life crisis gitu ya. Nah, saya nggak percaya pada quarter life crisis karena saya percaya bahwa krisis itu akan datang pada umur kapan saja. Krisis itu ada selalu. Selalu ada. Jadi nggak ada cerita quarter life crisis. Nanti umur 30 ada lagi, umur 40 ada lagi, umur 50. Krisisnya beda-beda, tapi pasti ada. Dan mungkin kita tuh ketika umur 20-an, 25-an gitu, ketika baru lulus biasanya, itu adalah fase-fase di mana kita tuh diekspektasikan mengambil banyak keputusan besar. Seperti misalnya mau kerja di mana, mau menikah dengan siapa, dan mau menikah kapan, mau punya anak kapan misalnya gitu. Yang sebenarnya itu semuanya kan konstruk sosial ya. Kalau misalnya kita balik lagi tadi kayak masalah biologis dan yang kultural gitu, nggak ada loh secara biologis kita tuh harus menikah umur segini tuh nggak ada gitu. Kalau punya anak mungkin ada gitu ya karena ada durasinya, tapi itu pun nggak umur 20 juga. Jadi perjalanan kan masih panjang banget. Jadi yang menurut saya sebenarnya kita tuh juga harus bijak menggunakan media sosial sih. Karena kita harus, jadi selain tadi teman-teman, coba next step-nya dari sini, saya pengen banget menyarankan satu, teman-teman audit pertemanan, dan yang kedua, coba deh audit orang-orang yang kita follow di sosial media. Kira-kira orang-orang yang kita follow di sosial media, itu tuh orang-orang yang membuat kita tumbuh, yang membuat kita jadi terinspirasi untuk terus belajar, ataukah dia orang-orang yang membuat kita jadi lebih nyinyir, julid, atau justru membuat kita menjadi nggak berharga. Dengan cara apapun gitu ya. Karena setiap orang pasti efeknya beda-beda ke orang lain. Kalau misalnya ternyata orang ini dampaknya nggak baik buat kita, sebenarnya kita setiap ngelihat dia, kemudian kita jadi lebih merasa insecure, lebih ngerasa merasa kita nggak berharga, ya. Atau ngerasa panas gitu. Iya, atau merasa panas, merasa terpancing. Kenapa di-follow ya? Ya, benar. Dan gue juga ngerasa semakin dewasa, kita akan semakin sadar bahwa setiap orang tuh jalan hidup, tujuan hidup, masalah, kesuksesan, semuanya tuh beda-beda banget sampai impossible nggak sih untuk ngebandingin secara akurat dan objektif antara satu orang dan orang lain gitu. Siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih hebat, itu susah banget. Jadi yang gue, kalau dari gue pribadi ya, kayaknya yang paling tepat bisa bandingin tuh sama diri kita sendiri di masa lalu gitu. Asalkan kita tiap hari semakin bagus dari diri kita yang kemarin 1% aja, itu kita udah sukses menurut gue. Soalnya kan diri itu yang paling objektif lah bisa dibilang. Jadi kalau misalnya orang lain udah deh, jangan terlalu diliatin. Itu gue suka banget sih yang audit. Kayak gue mau lakuin audit followers dan persahabatan. Bener-bener. Betul. Oke, jadi ini kita udah
jam 5. Kak Ayu kayaknya udah harus pergi juga. Thank you so much, Kak. Udah berbagi sama kita tentang kegagalan, salah satu topik paling tabu untuk diomongin menurut gue. Udah bikin gue berani juga share. Mungkin Kak Ayu mau kasih last message ke kita-kita semua ini, pesan-pesan terakhir yang belum sempat dibahas, ada apa mungkin? Nggak ada in particular yang belum dibahas, tapi yang pertama, saya mau ngajakin teman-teman untuk hajar aja dulu. Jadi salah satu prinsip hidup saya adalah hajar aja dulu, coba aja dulu, karena kalau nggak pernah dicoba kita nggak akan pernah tahu. Terus yang kedua, kita harus jadi lebih jujur sama diri kita sendiri. Sering sekali kita nggak melakukan sesuatu itu karena kita takut gagal. Padahal seharusnya ketika kita memilih apapun dalam hidup, kita tuh memilih bukan karena kita takut, tapi karena kita punya harapan. Jadi kayak kalau katanya Nelson Mandela tuh kayak may your choices reflect your hope, not your fear. Semoga pilihan-pilihanmu mencerminkan harapanmu, bukan mencerminkan ketakutanmu. Yes. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya juga berharap teman-teman bisa berbagi ke yang lain gitu. Ini kan yang ikut 3.000 orang gitu ya, terima kasih banget buat yang ikutan. Nah, teman-teman pasti punya follower masing-masing gitu. Coba deh, sambil ini sekalian gitu ya, kalau karena saya dulu guru gitu ya, proses belajar yang baik kan sebenarnya kita juga harus bisa merefleksikan diri kita sendiri gitu ya. Merefleksikan pembelajaran apa yang kita dapatkan. Jadi coba deh direfleksikan kira-kira pembelajaran apa atau kayak pesan apa yang menurut teman-teman paling kuat yang ada di sini, dan share aja ke teman-teman, ke follower teman-teman di Instagram kalian gitu. Sehingga yang bisa mendapatkan pembelajaran nggak cuman yang ikutan di sini aja gitu, tapi teman-teman kalian juga ikutan dapat. Yes. Oke, thank you so much. Nanti bakalan ada di ini ya, bakalan ada di YouTube channelnya Perempuan Gagal. Yes, jadi ini gue record nanti bakal Kak Ayu upload di YouTube channelnya Perempuan Gagal. Buat kalian yang mau lebih banyak ngobrol tentang kegagalan, lebih banyak dengar tentang kegagalan, dan mau ikut misi Kak Ayu nih untuk menormalisasikan kegagalan, bisa follow di @perempuangagal ya Instagramnya. Terus juga bisa follow Kak Ayu juga di @ayukartikadewi Instagramnya. Sering bikin konten, sangat keren, gue suka banget. Terus juga kalau misalnya pengen follow Lalita, itu bisa @lalitaproject, akun gue @abigailimuria. Thank you so much udah ikut di sini 3.000 orang ini, terima kasih banyak. Oke, see you, mungkin next time kita bisa kolaborasi lagi, we'll let you guys know. Thank you, bye-bye semuanya. Terima kasih semuanya.